Kami menyampaikan salam kepada kita semuanya dimanapun kita berada, terkhusus kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Balige di Lintong Niuta. Kami menyampaikan salam kepada kita semuanya. Kiranya kita boleh terberkati bersama-sama di dalam ibadah kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita langsung saja. Saya akan mengajak kita membuka kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Nanti yang akan dibaca, silakan dibacakan kepada kita. Haleluya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, terus berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bahwa firman Tuhan menyebutkan kepada kita bahwa Antikristus adalah pembinasa keji. Ya, Antikristus adalah pembinasa keji. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu, apabila kamu melihat pembinasa keji itu, atau sama dengan apabila kamu melihat Antikristus si pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa Antikristus adalah pembinasa keji. Apa yang sedang terjadi, saudaraku? Melanda sekitar 200 negara saat ini adalah bentuk pembunuhan yang sangat keji melalui virus corona ini. Ini adalah bentuk pembunuhan yang sangat keji, luar biasa, yang tidak pernah terjadi, Bapak Ibu, terjadi. Antikristus adalah satu sosok pembunuh, pembinasa yang sangat keji. Melalui kematian akibat virus corona ini, kita melihat, kita menonton lewat televisi, kita mendengar kabar kalau ayahnya meninggal akibat virus itu, ibunya meninggal karena virus itu, anaknya meninggal karena virus itu. Apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah suatu hal yang sangat mengerikan sekali. Kita melihat bahwa keluarganya tidak bisa dekat waktu dia mati dan bahkan sampai pada penguburannya. Ini adalah bentuk kekejian yang sangat mengerikan. Kalau dulu pernah terjadi kematian, saudara, akibat wabah apapun, mungkin ribuan atau mungkin saudara pernah mendengarkan jutaan, tapi ini tidak pernah terjadi. Mereka bisa kuburkan atau paling tidak, saudara, kalau tidak sanggup mereka akan lemparkan demikian. Tapi itu bukan karena dalam pengertian takut dekat dengan mayat itu. Tapi bayangkan sekarang Bapak Ibu, sangat kejam, sangat keji, bahwa tidak bisa diantarkan ke kuburan ramai-ramai oleh keluarganya. Paling berani 1-2, itu pun dengan pakaian yang serba lengkap untuk melindungi dirinya. Sangat mengerikan apa yang terjadi melalui virus corona ini, saudara. Namun perlu saya pertegas kepada saudara, jangan saudara salah mengerti. COVID-19 ini bukan antikristus, jangan saudara salah mengerti. Tapi saya perlu pertegas menurut iman dan kepercayaan saya bahwa COVID-19 ini adalah cara kerja
antikristus atau pekerjaan antikristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, saya akan menunjukkan kepada kita bahwa antikristus sebenarnya dia sudah mulai bekerja, walaupun ya pribadinya belum menyatakan diri saat ini, tapi cara kerjanya sudah nyata bekerja di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita lihat ayat 27, apa yang dikatakan di sana. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Terus? Selama 1 kali 7 masa. Terus? Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Lanjut. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nanti kita akan perhatikan, saudara, di sini ada juga tulisan di atas sayap kekejian. Ya, jadi ini adalah menunjuk kepada pribadi antikristus. Tadi di dalam kitab Matius dikatakan pembinasa keji. Di kitab Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan sayap kekejian. Perhatikan, sayap kekejian. Nah, pada ayat 27 ini mari kita perhatikan, sekali lagi dibacakan ayat 27 ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Terus? Selama 1 kali 7 masa. Makin berat selama 1 kali 7 masa. Terus? Pada pertengahan 7 masa tapi itu, tidak sampai, saudara, tidak sampai pada 7 masa. Tidak sampai. Dia mengingkari perjanjiannya. Ya, karena dia ini, saudaraku, sangat bernafsu, sangat membenci. Ya, dia kan antikristus. Jadi dia ini sangat benci kepada Kristus dan kepada pengikut-pengikut Kristus. Jadi itu makanya belum 7 tahun dia sudah ingkari perjanjiannya. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa di kitab Daniel ini, saudaraku, menubuatkan tentang adanya sesuatu saat, yaitu masa pada akhir zaman, yaitu 7 masa. 7 masa. Nah, 7 masa itu sama dengan 7 tahun. Ini 7 tahun terakhir dari akhir zaman, ya. Ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ada masa 7 tahun, ya, itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yang 7 tahun itu dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sudah mengikat perjanjian-perjanjian dengan orang-orang tertentu di seluruh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini, ya, di atas muka bumi ini. Nah, saudaraku, dengarkan baik-baik. Tapi saudara tahu, dia mengingkari perjanjian. Sebenarnya 7 masa. Tapi tidak sampai, belum sampai pada 7 masa. Belum sampai pada 7 tahun. Di pertengahan 7 masa itu berarti 3,5 tahun. Karena di pertengahan 7 masa. Berarti 3,5 tahun, belum sampai 7 masa atau 7 tahun. Di pertengahan 7 masa, 3,5 tahun, saudara, dia sudah menyatakan diri. Dan apa yang dia kerjakan nanti kita akan lihat. Dia menghentikan korban sembelihan dan dia menghentikan korban santapan. Saudara, kita akan perhatikan ya, bagi antikristus ya, 7 tahun terakhir zaman ini dibagi 2, saudara, ya. Itu 3,5 tahun pertama. Kita perhatikan, 3,5 tahun pertama adalah pra-antikristus. Pra-antikristus. Artinya, saudara, bahwa dia sudah bekerja, tapi pribadinya belum menyatakan diri. Nanti pada 3,5 tahun berikutnya, dia baru memerintah. Jadi masa pra-antikristus itu 3,5 tahun pertama. Ya, itu 3,5 tahun pertama. Nah,
sebelum sampai 7 tahun, baru masuk dalam 3,5 tahun pertama, dia sudah tidak sabaran lagi. Dia ingin melakukan kekejian, dia ingin melakukan pembinasaan, ya. Tapi setelah akhir dari 3,5 tahun pertama, setelah itu antikristus baru menyatakan dirinya. Mungkin saudara bertanya, tapi Pak, kan antikristus belum nyata. Sebenarnya saudara, sudah ada antikristus di atas muka bumi ini, tapi belum nampak pribadinya atau pemimpinnya. Yang sekarang ini adalah cara kerjanya, antek-anteknya, kaki tangannya memang sedang bekerja, saudaraku, saat ini. Makanya ada kekejian-kekejian yang dialami oleh gereja Tuhan pada hari-hari belakangan ini. Apalagi saat ini, saudara, ya. Nah, perhatikan dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, dikatakan saudara, seorang antikristus itu belum nampak, itu pemimpinnya. Tapi sekarang telah banyak bangkit antikristus, itu antek-anteknya. Dan itu sedang bekerja hari-hari ini, saudara, ya. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita perhatikan adalah cara kerja antikristus sebenarnya sudah nyata. Nah, kenapa belum menyatakan diri saat ini antikristus? Karena 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, ya. Tetapi nanti setelah itu ia akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus. Habis pemerintahnya 3,5 tahun berikutnya, maka Tuhan Yesus turun bersama dengan orang kudusnya untuk membinasakan pekerjaan antikristus itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita bahwa saat ini antikristus akan segera, ya, memanifestasikan kekejiannya demi kekejiannya di atas muka bumi ini. Ya, contoh-contohnya sudah dalam Matius pasal 24. Mari kita perhatikan, ya. Kita melihat cara kerjanya, Bapak Ibu, ya. Dalam Matius pasal 24 dimulai dari ayat 9. Mari kita perhatikan, ya. Silakan dibacakan. Tuhan. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Nah, perhatikan, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah saudara sudah siap? Dengarkan baik-baik. Ini akan terjadi di atas muka bumi ini. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Makanya kita perlu tahu, saudaraku, tanda-tanda zaman itu, ya. Murid-murid dalam Matius 24 bertanya kepada gurunya Yesus Kristus, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini? Lalu Yesus menjawab, Bapak Ibu, Yesus berkata, waspadalah. Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, pesan Tuhan Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Kenapa? Banyak guru, banyak nabi, banyak mesias-mesias palsu yang akan muncul. Banyak pengajar-pengajar palsu yang akan muncul. Saudaraku, kita melihat sekarang ini, saudara, ya, di mana saudaraku yang satu menyerang yang satu lagi menyerang yang satu. Dan saya melihat, ya, orang-orang yang ada dalam kehendak Tuhan, mereka tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu ciri-cirinya. Perhatikan baik-baik. Saya melihat terakhir-terakhir ini, saudaraku, orang-orang yang diserang
Dan saya melihat mereka menutup mulutnya untuk tidak berbicara. Biarkan Tuhan yang berbicara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, akan nyata nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang sifatnya, saudaraku, mulutnya adalah menyerang kemah tempat kediaman Tuhan. Itulah baik Roh Kudus. Mari kita berhati-hati Bapak Ibu. Saat-saat ini memang kita sudah tiba pada zaman akhir, di mana begitu virus corona muncul juga para pengajar-pengajar palsu, aneh-aneh saudara ya. Ya, saya mau katakan bahwa ini sudah digenapi ayat, dan selanjutnya Tuhan katakan, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Wah, kalau perang saudaraku kita sering mendengarkan. Saya pernah melihat roket-roket yang begitu banyak melesat saudaraku menuju Timur Tengah. Waduh, begitu banyak sekali. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang dunia sedang mempersiapkan dirinya dalam perang. Dan memang sudah lama kita dengarkan tentang perang. Dan kita sering akhir-akhir ini mendengar kabar-kabar tentang perang. Amerika dengan Korea Utara, Amerika dengan Cina. Dan seakan-akan negara-negara sedang mempersiapkan. Dan ini kata Alkitab, kabar-kabar tentang perang. Saudara, ingat baik-baik, kita sedang berada di zaman akhir, dalam penggenapan firman Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan, apa yang terjadi? Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi. Dan saya mau katakan saudara, gempa bumi sudah sering terjadi. Gempa bumi sudah terjadi. Tsunami sudah pernah terjadi. Banjir bandang, angin puting beliung, hujan es, longsor, demonstrasi di sana sini, sudah di mana-mana, di bangsa-bangsa terjadi kekacauan, ada kekerasan, ada pembunuhan, ada mayat-mayat yang ditemukan di mana-mana, narkoba, ada seks bebas. Pokoknya sudah seperti keadaan di Sodom dan Gomora, atau sudah seperti pada zaman Nuh, zaman yang sedang kita ada hari-hari ini. Namun saudaraku, kita diingatkan pada ayat yang ke-8, ya silakan. Ada 8. Akan tetapi ya, semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Jadi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Gempa bumi, peperangan, deru perang, ya, yang banjir bandang, angin puting beliung, dan hujan es, dan berbagai macam longsor, pembunuhan, demonstrasi, di mana terjadi di bangsa-bangsa saudara, keributan di mana-mana. Ini sudah terjadi. Tapi Alkitab mencatat, kamu jangan gelisah. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dengan barulah permulaan penderitaan, permulaan penderitaan, permulaan penderitaan, permulaan penderitaan. Berarti akan masuk ke dalam penderitaan yang sesungguhnya. Mari kita berhati-hati Bapak Ibu, ya. Nah, ini dimulai saudara, dimulai karena dikatakan belum kesudahannya. Itu belum. Sekali lagi, ya. Akan tetapi, ya, semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Ya, gempa bumi, peperangan, mayat di mana-mana, banjir bandang, tsunami, itu baru permulaan. Itu baru permulaan. Belum masuk yang sesungguhnya Tuhan mau datang atau kiamat, belum. Tetapi setelah itu permulaan akan masuk segera dalam siksaan-siksaan dan penderitaan-penderitaan yang amat mengerikan. Seperti dalam Wahyu pasal 12, akan berteriak dalam kesakitan. Itu akan terjadi. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Masihkah kita sibuk dengan menghakimi orang, tetapi kita tidak memperbaiki diri? Masihkah kita sibuk dengan menghakimi yang mati karena COVID-19? Apakah kita masih sibuk menghakimi mereka, menyebar-nyebarkan, wah udah mati ini, udah mati ini, udah mati ini? Bukannya kita mempersiapkan diri bagaimana kita yang hidup ini lolos dalam masa ujian yang akan segera dimasuki oleh manusia. Zaman penderitaan. Karena jelas dikatakan saudara, ya,
Ayo ayat 8 sekali lagi. Jelas dikatakan ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan baru. Jadi apa yang terjadi? Ada gempa bumi membunuh, ada tsunami membunuh, ada banjir bandang membunuh, ada puting beliung membunuh, dan longsor membunuh. Dengarkan baik-baik saudara. Itu baru permulaan. Belum apa-apa. Baru permulaan. Istilahnya baru pemanasan, Pak. Itu baru pemanasan. Nanti yang sesungguhnya akan datang. Dan kalau pemanasan saja sudah mengerikan, bagaimana kepada yang sesungguhnya? Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh. Mari saudara, walaupun ini masih kesempatan loh. Masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah walaupun sembunyi-sembunyi, karena ini masih pra-antikristus. Pra-antikristus. Ingat itu. Karena ini dalam masa pra-antikristus ini kita akan melihat sudah mulai ada larangan dalam ibadah karena wabah virus yang masuk akal untuk kita jauhi. Kalau tidak masuk akal tidak mungkin kita jauhi. Tapi karena masuk akal maka kita jauhi. Tapi sebenarnya sasarannya adalah menghapus ibadah. Ingat itu. Kita akan segera masuk itu. Kumpulkan firman sebanyak-banyaknya menjadi bekal saudara dalam perjalanan menuju penyingkiran 3,5 tahun. Dan inilah waktunya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya ayat 8 ya, ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, barulah ini permulaan semua kejadian itu, perang apa segala macam itu tadi baru permulaan. Ya, tapi ayat 9 coba kita lihat, mulai masuk, mulai ya ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan diserahkan supaya disiksa terus. Dan kamu akan dibunuh. Kamu akan dibunuh, bukan hanya diserahkan, tapi kamu akan dibunuh. Bukan hanya untuk disiksa, tapi akan dibunuh. Lanjut. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kamu akan dibenci bukan karena apa-apa. Bukan karena engkau kaya, bukan karena pangkat jabatanmu tinggi. Bukan. Bukan, tapi karena nama Kristus engkau sandal. Ada nama Kristus melekat padamu, itu bangsa-bangsa akan membencimu. Lanjut, kita lihat. Dan banyak orang akan murtad. Terus? Dan mereka akan saling menyerahkan. Nah, perhatikan itu. Ini sudah sampai kita pada akhir zaman. Nggak main-main. Apa yang terjadi? Dikatakan, dan mereka akan saling menyerahkan. Saling menyerahkan. Saling menyerahkan dan apa? Saling membenci. Ya, apa yang terjadi dengan ketika tiba-tiba COVID-19 muncul? Apa yang terjadi? Saling menyerang, saling menyerahkan, saling membenci. Ini kita sudah ada pada zaman pra-antikristus. Mari kita berhati-hati. Mari kita berjaga-jaga, ya, saling menyerahkan. Sesama Kristen saling menyerahkan. Orang tua menyerahkan anaknya, anaknya menyerahkan orang tuanya. Kenapa, saudara? Gara-gara Kristus. Sesama Kristen saling menyerahkan, saling membenci, saling menyerang. Nah, perhatikan baik-baik. Inilah yang akan terjadi dan kita sedang berada pada masa sekarang ini. Itulah dia. Lanjut. Kita perhatikan. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan. Terus? Saling membenci. Terus? Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini penyesatan, saudara. Penyesatan. Saling menuduh ini. Ini nabi palsu ini. Ini sesat ini. Ini pendeta palsu ini. Nah, artinya saudara, supaya kita perhatikan. Kita perhatikan dengan baik. Supaya ia menggugurkan iman banyak orang. Hati-hati Bapak Ibu. Sebab kenapa? Memang muncul antikristus yang akan saling menyerang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan suka menyerang.
supaya nyata engkau bawa roh Kristus yang ada di dalam. Karena Kristus tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Itulah Kristus. Jangan menginginkan kejatuhan banyak orang. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi kemurtadan banyak orang. Ya, lanjut kita melihat. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Terus, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, lanjut. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya, kuncinya adalah orang yang bertahan. Bagaimana saudara? Yesus katakan, aku datang segera pegang apa yang ada padamu. Hidupmu tidak perlu terombang-ambing. Hanya gara-gara engkau mendengarkan yang menggoyahkan pendirianmu, yang menggoyahkan imanmu. Saya mau katakan, dengarkan baik-baik. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Jangan izinkan pendirianmu digoyahkan. Pegang apa yang ada padamu, kata Tuhan Yesus. Aku datang segera, pegang apa yang ada padamu. Apa yang harus kita pegang? Firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Pegang erat. Itu akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi roh akhir zaman ini. Haleluya. Mari kita perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Haleluya. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Saya mau pastikan kepada saudara bahwa memang ini sudah hari terakhir. Sedang hari-hari terakhir. Kita sedang memasuki pra antikristus. Dengar baik-baik. Kenapa semua ini digenapi? Ayat 14, coba lihat sekarang ini. Ya, memang saudara, setan mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan menggunakannya menjadi kebaikan. Apa yang terjadi, saudara? Dengan sekarang ini, saudara, seluruh dunia menggunakan semua media ini dalam memberitakan Injil lebih cepat sampai ke seluruh bumi ini. Ini ayat 14 tergenap. Semua yang tidak pernah menggunakan, yang tidak pernah menggunakan siaran langsung, yang sama sekali dari kampung-kampung sekalipun, sekarang sudah digunakan media ini untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Seluruh dunia sekarang memberitakan Injil melalui siaran-siaran langsung, baik dari YouTube, dari mana-mana, saudara. Sekarang disiarkan secara langsung dan lebih cepat. Tergenapi ayat 14. Dan kita sedang menuju penggenapan ini, saudara. Haleluya, siapkan dirimu, saudaraku. Selesai masa-masa penggenapan ini, dia akan menyatakan diri. Dan kalau ia menyatakan diri, apakah saudara sudah ikut disingkirkan? Itu ditentukan hari ini. Saudara siapkan diri atau tidak? Saudara makin memurnikan diri saudara atau tidak? Itu tergantung kepada setiap saudara. Tapi saudara, dikatakan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibenci, diserahkan untuk disiksa, dan saling membenci, saling menyerahkan. Nabi palsu muncul dan siksaan demi siksaan terjadi. Saya mau katakan kepada saudara, orang yang bertahan sampai di situ, itulah yang akan masuk dalam penyingkiran ke tempat yang telah ditentukan Tuhan. 3,5 tahun kita akan dipelihara Tuhan di sana. Haleluya. Apa-apa saja saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada 2 hal yang sangat penting kita perhatikan dari ciri-ciri antikristus kalau dia sudah mulai bekerja. Ada 2 hal yang sangat penting kita perhatikan. Ciri-ciri antikristus, dia sudah mulai bekerja. Apa-apa saja? Kita kembali ke kitab Daniel pasal 9 ayat 27. Ayat 27. Ya. Tuhan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Terus selama 1 kali 7 masa. Terus pada pertengahan 7 masa. Pada pertengahan 7
Sebelum masa itu, perhatikan ya, belum sampai 7 tahun, berarti masih dalam 3,5 tahun. Benar kata Alkitab, lanjut. Ia akan menghentikan korban sembelihan. Ada yang dia hentikan. 1 korban sembelihan, terus. Dan korban santapan. Terus. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Coba dibaca, dan di atas, ya. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Apa maksudnya sayap kekejian? Kalau di dalam kitab Matius pasal yang ke-24, ya, tadi dikatakan saudaraku bahwa pembinasa keji. Nah, di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan sayap kekejian. Kenapa di sini pembinasa keji itu dikatakan dia menggunakan sayap, tapi sayap kekejian? Nah, artinya saudara, sayap itu bicara tentang kecepatan. Sayap bicara tentang kecepatan. Ya, bukan hanya kutu loncat, tapi sayap terbang dari negara ke negara, begitu cepat. Ya, bayangkan dari Wuhan ke bangsa-bangsa, dari Wuhan sampai ke Indonesia, begitu cepat. Italia, Amerika, Indonesia, begitu cepat hingga mencapai 200 negara. Dia pakai sayap kekejian. Saya katakan tadi saudara, virus corona begitu mengerikan. Ya, itu begitu kejam, begitu keji. Sampai saudaranya, anaknya, orang tuanya tidak bisa melihat dia dikuburkan. Saat sakit pun dia tidak bisa dilihat. Itu keji luar biasa. Kejam luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara, memang belum, sekali lagi, bukan antikristus virus corona itu, bukan. Tapi cara kerja, pekerjaan antikristus. Dia begitu, ini sayap ini saudara adalah terbang begitu cepat. Begitu cepat dia nyampe. Begitu cepat. Nah, ini bicara percepatan melakukan kekejaman. Percepatan melakukan kekejian. Dia bukan hanya sekedar lompat dari satu tempat ke tempat, terbang begitu cepat. Melebihi kecepatan pesawat terbang. Kalau pesawat terbang mengelilingi negara ini berapa lama satu pesawat, saudara? Tapi ini perhatikan, hanya dalam waktu sekejap seluruh sampai mencapai 200 negara sudah terkena virus corona dalam waktu yang begitu cepat. Kenapa? Karena dia bekerja lewat sayap kekejian. Dan saya mau katakan saudaraku, kalau saudara tidak percaya lagi kepada kebenaran firman Tuhan ini, berarti jangan-jangan kita, ya, saudara juga sudah ditakdirkan harus tinggal zaman penyingkiran. Tapi saudaraku, saya mau katakan, dengan adanya firman Tuhan ini, berarti ada kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Apa yang dia hentikan? Apa yang dihentikan? Yang pertama, ada korban. Yang pertama apa? Korban apa tadi? Korban sembelihan. Korban sembelihan dan korban santapan dihentikan. Yang pertama adalah, kita perhatikan, korban santapan dihentikan. Korban santapan. Diulang dulu ayat 27. Ya, silakan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Terus? Selama 1 kali 7 masa. Terus? Pada pertengahan 7 masa itu, ya, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Saudara, mungkin saudara bertanya, itu perjanjian apa, Pak? Sebenarnya secara politik, saudaraku, ya, di dalam seluruh dunia ini, ya, itu terhubung, saudaraku, dengan orang-orang terhebat di dunia ini. Mereka memiliki jaringan-jaringan, ya, dan itu, ya, rahasia. Banyak orang yang mungkin tidak mengerti itu, ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, setelah selesai, ya, masa 3,5 tahun, dia langgar perjanjiannya, ya, lalu ia menghentikan. Yang pertama adalah korban santapan.
Itu dihentikan. Ini kita mulai dari korban santapan. Itu akan dihentikan, saudara. Apa ini korban santapan? Korban santapan adalah korban sajian yang selalu tersedia di atas meja roti sajian. Apa itu yang ada di atas meja roti sajian? Ya, ada 6 tumpukan, ada 2 tumpukan roti di atas meja sajian. Ya, dalam satu tumpukan jumlahnya 6 dan satu tumpukan lagi jumlahnya 6. Itu bicara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang selalu dihidangkan di dalam ibadah-ibadah penggembalaan kita. Tapi itu dihentikan, artinya ibadah dihentikan. Dengar baik-baik. Tapi apa yang saudara alami sekarang, saya katakan itu pra-antikristus. Sekarang saya tegaskan kepada kita, kita sedang mengalami pra-antikristus. Ya, ini hanya peringatan kepada kita. Dan saya bersyukur, saudaraku, ada istilah pra supaya kita mempersiapkan diri. Coba tiba-tiba, saudara tidak bisa mempersiapkan diri. Tapi kita bersyukur, yang kita alami sekarang ini adalah pra. Dia sudah menghentikan ibadahmu karena masuk akal sehingga kau ikut-ikutan takut. Padahal, apakah lebih beruntung saudara dibanding dengan para pendeta dan anak-anak Tuhan yang mati? Apakah hidup saudara lebih beruntung? Saya katakan engkau yang mengatakan itu. Saya katakan tidak. Jangan-jangan engkau tidak beruntung dibanding dengan mereka. Kalau mereka sudah mati, mereka tidak akan masuk dalam aniaya-aniaya antikristus masa tahap pertama pun 3,5 tahun. Tapi ada masuk di dalamnya. Jadi engkau tidak lebih beruntung daripada mereka yang sudah mati. Makanya jangan hakimi mereka. Itu urusan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu. Jangan-jangan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka dilepaskan dari penderitaan. Makanya saya tidak berani menghakimi mereka yang sudah mati karena COVID-19. Kita tidak punya hak menghakimi mereka. Saya katakan para pendeta, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang kena COVID-19, saya katakan kepada saudara, jangan suka bagi-bagikan itu. Tidak ada keuntunganmu. Hentikan, karena engkau tidak lebih beruntung dibanding dengan mereka yang sudah duluan berangkat. Mereka tidak melewati lagi masa penderitaan 3,5 tahun tahap pertama. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka Tuhan izinkan melewati masa pemerintahan antikristus, pra-antikristus 3,5 tahun. Itu sudah masuk penderitaan dan berbagai aniaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Ya, sekali lagi saya katakan, engkau tidak lebih beruntung dibanding dengan mereka. Yang kita butuhkan hari-hari ini, kalau engkau masih selamat, ya, saya katakan kepadamu, berarti keuntungan kita adalah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukannya malah sibuk menghakimi orang. Tidak ada hak kita menghakimi orang. Yang ada adalah kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri di dalam pertobatan yang benar, supaya kita kuat menghadapi masa pra-antikristus. Ya, saya tidak tahu saudara, apakah memang sudah waktunya ini atau belum, tapi saya yakin, ya mudah-mudahanlah kita doakan akan lewat segera. Tapi dengar baik-baik, saya mendengarkan bahasan-bahasan para pakar. Mereka mengatakan ini akan memuncak bulan Mei sampai ke bulan 6. Dan kalau puncaknya bulan Mei sampai bulan 6 atau Juli, bayangkan saudara, kalau dia memuncak, ya, berarti selesainya itu bisa dibayangkan kemungkinan akhir tahun baru bisa selesai. Dia sudah hambat Paskah, dia akan hambat Natal, dan jangan-jangan benar para pakar mengatakan akan masuk gelombang kedua yang lebih mengerikan.
Dan kalau masuk gelombang kedua, jangan-jangan kita akan masuk dalam 3,5 tahun pertama. Hati-hati, karena ini berarti ini dari awal tahun saudara sampai nanti akhir tahun sudah 1 tahun kita lalui. Dan kalau masuk gelombang kedua, jangan-jangan kita akan masuk 3,5 tahun pertama. Hati-hati saudara. Tapi kita tetap berdoa. Mudah-mudahan masih ada perpanjangan. Masih ada waktu memperbaiki diri. Masih ada kesempatan menginjili anak-anak. Masih ada kesempatan menginjili keluarga. Masih ada seruan untuk bertobat memperbaiki diri. Tapi saudara, sekalipun seandainya memang sudah waktunya lah ini, 3,5 tahun kita harus lalui ini, maka saya katakan berarti siapkan dirimu. Selesai masa 3,5 tahun ini, dia akan serang menyatakan diri untuk menghapus sama sekali korban saja. Dia hapus sama sekali. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi firman di bumi ini. Kenapa tidak ada lagi firman di bumi ini? Karena gereja sudah disingkirkan. Siapa yang memberitakan firman? Tidak ada lagi. Yang tinggal sudah disiksa antikristus. Tidak ada lagi pemberitaan Injil. Karena kenapa? Semua sudah dikuasai. Seluruh bumi sudah dikuasai. Pelarian. Bagaimana engkau bisa bertahan dalam pelarian? Semua sudah ada dalam terang benderang. Di dalam pengawasan antikristus. Mau di hutan, saudara bisa dipantau. Mau di bawah laut, saudara bisa dipantau. Mau di atas gunung, saudara bisa dipantau. Mau di dalam gunung, di bukit batu, saudara dapat dipantau. Dan tidak ada tempat persembunyian di dalam zaman antikristus. Saya katakan Bapak Ibu, waktunya sekarang. Mari kita benar-benar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya. Apa yang terjadi? Karena pengkhotbah sudah diangkat, Alkitab sudah tidak ada lagi, ya, Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Yang tinggal saudaraku akan masuk dalam pemerintahan antikristus. Terjadi kelapanan rohani yang mengerikan. Kitab Amos mengatakan mereka lari mencari firman. Mereka mengembara dari laut ke laut. Mereka mencari firman Tuhan ke gunung-gunung. Dan mereka tidak mendapatkan. Ketika terjadi kelapanan rohani, apa yang terjadi? Akan jatuh rebah. Tidak ada daya lagi. Mereka sudah merasa Tuhan habis. Dangadombe harapan. Memang tidak ada lagi harapan selain kekuatannya sendiri. Nggak ada lagi. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan pada waktu itu, gereja sudah disingkirkan 3,5 tahun di tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan, jauh dari tempat pemenangan antikristus. Yang kedua, apalagi yang dihapus? Korban sembelihan dihentikan. Korban sembelihan ini saudara, ini adalah merupakan korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa. Artinya penebusan Kristus terhadap dosa sudah dihapuskan. Tidak boleh lagi. Dan memang saudara, gereja yang sudah diangkat di bawah kakinya, dia sudah berpijakan pada bulan yang yang merah. Di situ lambang darah. Sudah disingkirkan di tempat penyingkiran. Tidak ada lagi korban penebusan. Hanya satu korban penebusan. Saudara bisa lolos dari antikristus dengan cara tidak lagi dengan darah Yesus Kristus. Tapi saudara akan mengalami penebusan dengan korban darah saudara sendiri yang akan ditumpahkan di atas bumi. Darahmu lah yang akan ditumpahkan. Dan kalau engkau bertahan pada waktu darahmu dicurahkan, pada waktu darahmu ditumpahkan, kalau engkau bertahan, engkau akan diselamatkan. Tapi kalau tidak, saya katakan hanya 1, 2, 3 orang saja kemungkinan besar, sedikit kali yang bisa bertahan pada zaman itu. Saudara, kita bersyukur sebelum terjadi pengangkatan gereja ini,
Masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Saya katakan kepada saudara, kalau seandainya pun saudara masih ibadah di rumah, jangan mengeluh Bapak Ibu, jangan mengeluh. Jangan katakan, aduh bagaimana ini, bosan. Saya bilang saudara, lebih baik saudara bertahan sekarang, hadapi kebosanan itu, lawan kebosanan itu, daripada saudara tinggal dan saudara nanti akan ibadah, tapi tidak akan mungkin lagi. Itu makanya saudara, sekarang dalam masa sekarang ini pelatihan bagi kita. Ayo kobarkan rohmu, buat menyala-nyala. Walaupun kita ibadah di rumah, hanya mendengar firman Tuhan lewat siaran langsung, dengarkan baik-baik. Buat dirimu tergembala dengan baik dalam firman. Buat dirimu jangan terombang-ambing, supaya saudara benar-benar mempersiapkan diri. Sebagaimana ibadah selama ini saudara lakukan dengan baik. Cintai Tuhan Yesus, berkorban sungguh-sungguh kepadanya, karena ada waktunya nanti. Tidak ada lagi, semua dihapuskan oleh antikristus. Makanya sebelum itu, mari kita lakukan dengan baik. Kan masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk menyembah Dia, masih ada waktu untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun hanya siaran langsung, masih ada kesempatan untuk kita berkorban, masih ada kesempatan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan. Masih ada kesempatan. Tapi pada waktu itu nanti tidak ada lagi artinya, nggak ada lagi artinya. Selagi masih ada kesempatan ini, mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bahkan saya mau himbau kepada kita, pada kesempatan ini, mari kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bila perlu anak-anak Tuhan, di dalam penggembalaan Tiberias Balige Tiberias Lintong Lihuta, mari kita ulurkan tangan ya bagi orang yang mungkin ada tumpukan simpanannya, nggak ada lagi artinya sebentar lagi itu saudaraku. Di masa-masa penggenapan firman Tuhan ini nggak ada lagi artinya. Untuk itu mari kita jadi perpanjangan Tuhan. Kita sisihkan, kita bisa kumpulkan, haleluya, untuk dapat membantu orang. Saya mau katakan, kalau memang sudah waktunya ini, saya katakan kepada saudara, tidak ada lagi artinya semuanya. Siapkan diri saudara sebaik-baiknya. Nah, kalau saudara sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, saudara lolos dalam masa aniaya pra-antikristus ini, saudara lolos pada zaman sekarang ini. Karena ya kita ibadah tapi dilarang, tapi oleh karena situasi, ya bukan karena pemerintah kita memang benar-benar melarang beribadah, bukan benci ibadah, tapi karena situasi ini, mari ini pelatihan buat kita, ya. Gunakan kesempatan ini untuk lebih gigih, lebih bersemangat, tunjukkan cinta saudara kepada Tuhan, bahwa saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kenapa? Kalau saudara sungguh-sungguh sekarang, dengar baik-baik, saudara tidak akan tinggal. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 11 boleh dibacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 11, ya silakan. Tuhan, ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Makanya saudara sungguh-sungguh sekarang, saudara tidak diizinkannya sebenarnya untuk ditimpa murka, atau tidak diizinkan untuk ditimpa antikristus, kalau saudara mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh mulai dari sekarang. Tapi kalau saudara mempersiapkan diri, maka saudara dapat melewati masa pra-antikristus 3,5 tahun. Saya yakin dan percaya, begitu ia menghapuskan ibadah dan korban sajian dan korban sembelihan, maka yang terjadi adalah gereja, saudara dan saya sebagai gerejanya, sebagai baiknya yang kudus, sudah disingkirkan ke tempat yang aman. Jadilah bagi kita yang terbaik yang direncanakan Tuhan. Biarlah ini saudaraku, benar-benar kita persiapkan diri
dengan sebaik mungkin. Nah, saudara lanjut ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, Terus. tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Kita. Amin. Terus. Ayat 11. Ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Ayat 9. Ayat 9. Ayat 10. Ya, 10. Yang sudah mati untuk kita, Terus. supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, perhatikan saudara. Walaupun kita lagi tidur, walaupun kita entah sedang berjaga-jaga, walaupun kita lagi bekerja, tapi dikatakan kita akan tetap bersama-sama dengan Dia. Tiba hari pengangkatan, saudara ikut. Amin. Akan disingkirkan bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu ayat 11 lanjut. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, Ya. dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita boleh berjaga-jaga, ya. Kita boleh benar-benar boleh tersingkirkan pada hari penyingkiran. Ayat 8. Ayat 8. Silakan. Ayat 8. Ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, Terus. baiklah kita sadar, Terus. berbaju jirakan iman dan kasih, Terus. dan berkedepankan pengharapan keselamatan. Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita disingkirkan? Walaupun di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang luar biasa. Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak siang. Itu anak-anak terang. Tidak hidup dalam kegelapan. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang sadar bahwa ini sudah akhir zaman. Yang ketiga, berbaju jirakan iman. Dari mana lahir iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jangan lupa dengarkan khotbah terus dalam penggembalaan yang disiarkan, supaya iman saudara lahir dan makin bertumbuh dan dewasa. Haleluya. Lanjut, kasih, kenakan kasih. Ya, saudaraku, nggak ada lagi artinya nanti saudara kita akan tinggalkan semua. Itu makanya waktu-waktu sekarang ini kita mari saling memperhatikan. Ya, kemarin saudaraku yang dikasih Tuhan, kami juga pergi ke Lintong. Ya, kami tanyakan siapa yang agak susah apanya, yang tidak bisa makan, beli beras dan sebagainya. Ya, kita bantu. Ya, dan ada yang kita bantu saudara. Di Balige kita bantu. Walaupun bukan harus jemaat. Siapa saja. Ya, hamba Tuhan yang mungkin saudaraku lagi susah. Ya, kita bantu. Ya, kita usahakan semampu kita. Kita bantu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, nah artinya saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tahu bahwa dampak daripada COVID-19 ini kita alami, saya alami betul-betul tertekan. Tapi saya sadar saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak bisa kemana-mana saat ini. Untuk apa nanti? Apa yang ada pada kita? Memang saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar lagi saya udah berpikir, ya, saya punya mobil yang ya bisalah saya diantarnya entah kemana. Tapi kalau saya berpikir-pikir, kalau memang nanti ini sudah berakhir, nggak ada lagi, udah jual aja. Untuk apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Lebih baik kita satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain. Karena saya melihat ini sudah zaman akhir, nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Saya hampir sudah berpikir, saya sudah bilang sama anak saya, ini udah tamat SMA, udah mau apa? Saya sudah bilang sama dia, mungkin kamu nggak bisa lagi kuliah, apalagi di swasta. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi untung kemarin memang kalau saya pikir-pikir, ada abangnya yang sudah bekerja. Mungkin nanti kalau masih ada kesempatan, mungkin kamu bisa dibantunya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, semua ini berdampak kepada siapapun. Berdampak. Tapi saya tidak pikirkan itu lagi. Enggak ke situ lagi pikiran saya, saudara. Enggak ini itu, enggak ke situ lagi. Yang saya pikirkan sekarang ini, bagaimana kita mempersiapkan diri masuk dalam penyingkiran. Haleluya. Itu yang perlu kita pikirkan. Jangan lagi pikirkan yang aneh-aneh lah. Waduh, bagaimana caranya nih, udah gagal usahaku ini, udah gagal, waduh, yang biasanya harus begini. Nggak usah lagi pusingkan dirimu. Persiapkan dirimu Bapak Ibu.
supaya engkau jangan tinggal pada zaman antikristus. Sebab kalau engkau tinggal, engkau akan menebus dirimu tidak lagi dengan darah Yesus, tapi dengan darahmu sendiri. Akan dicurahkan untuk membayar keselamatan. Kalau engkau kuat melewatinya, engkau selamat. Tapi aku yakin jarang orang yang bisa kuat menghadapi itu. Ya, bagaimana saudaraku kalau dari kepalamu disehat-sehat, disayat-sayat, ya, sampai ke ujung kakimu, ya, dibuat tersiksa, tapi tidak langsung dibunuh, sanggup gak bertahan? Aku yakin saudara, di tengah jalan engkau sudah menyangkal imanmu kepada Kristus. Emang enak saja langsung mati? Enak. Tapi ini Alkitab berkata, siksaan yang tidak pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Berarti bayangkan mengerikan siksaan itu pada waktu itu. Saudara, saya mau katakan, kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk memperbaiki diri. Mari kita perbaiki diri sebaik-baiknya mulai dari hari ini sampai penggenapan demi penggenapan firman Tuhan menjadi nyata atas setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.